Shalom, saudara yang dikasih Tuhan, dimanapun saudara berada hari ini. Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat kuat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini menaklukkan diri sendiri. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami ada hingga hari ini adalah sungguh karena anugerah Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, urapilah kami, supaya kami mengerti, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Firman ini akan menolong kami, menguatkan kami, serta memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Menaklukkan diri sendiri. Galatia pasal 5, Galatia pasal 5 ayat 16 sampai ayat 25. Demikian firman Tuhan. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraian, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jika kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan dikatakan begini saudara, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Saudara, bagaimana kita dapat menaklukkan diri sendiri dengan segala keinginannya? Ya, dengan cara kita hidup oleh roh. Bahkan dikatakan di ayat 25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Saudara yang dikasihi Tuhan, musuh terbesar manusia adalah dirinya sendiri. Jadi kalau kita tidak bisa menaklukkan diri kita sendiri dengan segala keinginannya, maka mustahil kita bisa berkemenangan di dalam kehidupan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, berapa banyak orang yang memiliki atau hidupnya bergerak dalam segala hal yang dia kerjakan. Awalnya dia menyala-nyala, tapi di tengah perjalanan apinya padam, kandas, bahkan orang tersebut menjauh dari Tuhan. Berapa banyak yang demikian saudara? Sebab dia dikuasai oleh keinginan daging.
sebab dia tidak dipimpin oleh roh. Sebab Alkitab bilang dengan jelas tadi saudara, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Saudara, kalau kita ingin sampai kepada finish dengan roh, maka hidup kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, di dalam Kisah 1 ayat 8, Yesus memberitahukan mengenai kuasa besar dalam Roh Kudus yang disediakan bagi orang percaya. Kita begitu bersemangat, kita begitu antusias, sebab ada Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Namun saudara, berapa banyak orang kemudian bukannya mengandalkan Roh Kudus itu, tetapi kemudian mengandalkan kekuatannya, mengandalkan pikirannya, mengandalkan relasinya. Akhirnya di tengah perjalanan itu apinya padam saudara. Akhirnya apa? Dia tidak dapat menaklukkan dirinya sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita perlu di dalam kehidupan ini melakukan beberapa hal yang penting untuk kemudian kita bisa menaklukkan diri kita. Yang pertama saudara adalah disiplin rohani. Orang yang tidak disiplin, tidak akan mungkin ada pertumbuhan yang signifikan. Saudara, untuk kita membentuk otot kita saja, kita perlu disiplin dalam olahraga. Apalagi untuk membentuk manusia roh kita, kita harus disiplin di dalam kehidupan ini. Kita mesti disiplin membaca firman, kita mesti disiplin dalam berdoa, kita mesti disiplin dalam berpuasa, kita mesti disiplin dalam berkata-kata. Harus disiplin saudara. Dan itu mesti dibiasakan. Kalau enggak bisa saudara. Gak mungkin kita bisa menaklukkan diri sendiri kalau tidak disiplin. Lalu kemudian saudara, ada sebuah komitmen. Komitmen kepada diri sendiri. Atau kepada siapa yang kita anggap mungkin itu pemimpin kita, mungkin itu orang tua kita, mungkin itu bapak rohani kita. Kita komitmen. Komitmen itu menjadi sebuah kekuatan dan sangat diperlukan untuk kemudian memaksa kita untuk kemudian melakukan apa yang sudah dijanjikan. Jadi penting sekali komitmen. Komitmen itu akan membuat kita dipaksa untuk melakukan apa yang sudah kita janjikan. Sehingga daging itu ditekan, daging itu ditaklukkan karena dipaksa. Tentunya dengan kekuatan Roh Kudus. Kemudian saudara, bayar harga. Ya, jadi orang yang mau menang, mengalahkan kedagingannya, mesti bayar harga saudara. Mesti memang ada proses yang harus dia lewati. Mesti memang dia jadi berkurang kemudian dengan orang-orang yang tadinya membuat hidupnya tidak maksimal. Jadinya berkurang waktunya. Sebab orang ini bayar harga untuk pertumbuhan rohaninya. Dia tahu kalau kumpul sama mereka itu akan melemahkan dia. Jadi dia berkurang bergaulnya. Kemudian saudara bayar harga dengan cara mungkin belajar everyday, setiap waktu. Kita bayar dengan tekun. Kita selalu komitmen. Kita tegas terhadap diri kita. Itu adalah harga-harga yang harus dibayar saudara. Kalau nggak kita bayar harga, nggak bisa saudara. Harus kita bayar harga.
Lalu kemudian saudara, yang terakhir adalah sebuah pengorbanan untuk roh kita itu bisa kuat, untuk kita kemudian bisa menaklukkan diri kita sendiri, maka kita mesti berkorban, ya. Berkorban waktu, ya. Artinya waktu kita benar-benar dikhususkan untuk Tuhan, ya. Jadi tanpa pengorbanan tidak ada saudara kemuliaan. Jadi saudara, nggak mungkin saudara bisa menaklukkan diri sendiri tanpa pengorbanan. Mungkin saudara harus ambil sekolah Alkitab biar lebih tajam lagi. Mungkin saudara mesti menempuh perjalanan jauh untuk saudara bisa sekolah. Jadi ada pengorbanan-pengorbanan yang dilakukan. Mungkin saudara mesti mengeluarkan harta benda saudara. Dan ada banyak hal yang sifatnya pengorbanan yang dilakukan sehingga kerohanian itu mulai terbentuk. Sehingga manusia roh itu terbentuk tentunya dengan kekuatan Roh Kudus. Tapi ada pengorbanan. Pengorbanan itu penting sehingga kita bisa mematikan keinginan daging. Dan saya berdoa saudara dan saya bisa menaklukkan diri kita ini sehingga tunduk di bawah firman Tuhan, sehingga tunduk kepada pimpinan oleh Roh Kudus, sehingga hidup kita boleh dipakai, boleh diberkati, dan menjadi berkat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan. Tuhan, tuntun kami supaya kami bisa menaklukkan diri kami sendiri, supaya hidup kami hidup di dalam roh, dan hidup kami kemudian boleh sejalan, seturut dengan kehendak-Mu, sehingga hidup kami boleh berkenan dan menyenangkan hati-Mu, dan hidup kami menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.